Ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Hari ini saya baru tahu bahwa Lukas NMB disebutkan sebagai kepala suku besar di Papua. Tapi kalau bilang bangsa Papua, saya juga baru dengar bangsa Papua yang mana. Hari ini saya sebagai warga negara Indonesia. Yang saya akui itu bendera merah putih, saya tidak mengakui bendera yang lain. Jadi status Lukas, saya anggap dia adalah kepala suku besar di kampungnya. Saya anggap dia kepala suku besar di kampungnya, bukan kepala suku besar di Papua. Sedih hati kita itu, dan bikin malu menurut saya itu. Apalagi hedonisme yang ditunjukkan dengan cara menari-nari dengan bermain menghabis-habiskan uang rakyat. Menurut saya tidak pantas jadi pemimpin itu. Saya mengatakan tegas, lebih baik dia mundur saja, ya, daripada nanti ditangkap oleh KPK. Mereka becus ngurusi negara, kalau bisa ngurusi rakyatmu, ya mundur. Karena itu pemerintah tidak bisa mengintervensi, dan KPK sudah punya SOP-nya sendiri bagaimana dalam menangani perkara kasus korupsi. Saya kira sudah ada, tentu dengan memperhitungkan berbagai masalah, ya, semuanya dihitungkan, kemudian berbagai aturannya. Jadi pemerintah tidak bisa mengintervensi itu. Dengan mengharapkan supaya ya, Lukas NMB itu bisa bekerja kooperatif. Kemendagri diminta segera nonaktifkan Lukas NMB dari Gubernur Papua. Kementerian Dalam Negeri diminta segera menonaktifkan Lukas NMB dari jabatan Gubernur Papua sebab Lukas NMB sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, kesehatannya dianggap bermasalah usai dilaporkan 4 kali mengalami stroke. Koordinator Cendekiawan Muda Papua, Paunilus Ohe, mengatakan kondisi Lukas telah mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Papua. Oleh karena itu, sebaiknya ada pengganti sementara sampai Lukas mendapat kejelasan hukum atas perkara yang melilitnya. Menurut Paunilus, dengan dinonaktifkannya Lukas NMB dari jabatan gubernur akan memberikan 3 manfaat sekaligus, yakni Lukas bisa lebih fokus menjalankan perawatan kesehatan, lebih siap menghadapi proses hukum, dan kinerja Pemprov dalam melayani masyarakat tetap optimal. Ditambahkan, sangat penting sekali gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya pejabat gubernur baru, maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi. Diketahui, KPK belum mau menjemput paksa Gubernur Papua Lukas NMB meski telah 2 kali mangkir dari pemanggilan tim penyidik. Lembaga anti rasuah mempertimbangkan aspek keselamatan dalam melakukan setiap tindakan. Alek mengatakan sejauh ini pihaknya masih melihat kondisi soal kemungkinan dilakukannya jemput paksa. Dia menyebut pihaknya masih terus memantau soal kondusivitas di Papua. KPK telah memanggil Lukas NMB untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 26 September 2022 lalu. Namun ia tidak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Kantongi hasil pemeriksaan Lukas NMB oleh dokter Singapura, KPK periksa ulang ke IDI. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengantongi hasil pemeriksaan kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB oleh tim dokter dari Singapura. Hasil pemeriksaan tersebut akan diperiksa ulang oleh tim kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia atas permintaan KPK. Hasil pemeriksaan tersebut didapat penyidik KPK dari kuasa hukum serta dokter pribadi Lukas NMB. Tim kuasa hukum dan dokter pribadi Lukas menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut saat memenuhi undangan penyidik KPK pada Senin 17 Oktober 2022 kemarin. Untuk diketahui, tim kuasa hukum serta dokter pribadi Lukas NMB sempat bertemu dengan penyidik KPK yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan Brigjen Asep Guntur Rahayu Senin kemarin. Pertemuan itu dalam rangka membahas kondisi kesehatan Lukas NMB. Tim kesehatan dari IDI rencananya akan berangkat ke Jayapura untuk memastikan kondisi kesehatan Lukas NMB dalam waktu dekat. Dokter KPK IDI dan dokter pribadi Lukas NMB bakal membahas lebih detail teknis pemeriksaan Lukas di Jayapura.
Upaya ini, kata IP, dilakukan KPK untuk memberikan kepastian hukum serta menjunjung tinggi hak-hak Lukas NMB. Lukas sempat menjalani tes kesehatan oleh tim dokter pribadi di Singapura. Hasilnya Lukas disebut mengalami kelemahan pada ekstrabitas atau gangguan gerak dan bicara. Oleh karenanya, Lukas berencana dilakukan MRI di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Sebelumnya KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lukas diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi. Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail siapa saja yang jadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas NMB. Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal dan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas pemeriksaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga sudah memblokir rekening milik Lukas NMB dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan. Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir 0,5 triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut. Zulfan Lindan ungkap awal mula penonaktifkan dirinya dari Nasdem, saya di WA katanya Paloh marah. Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan merespon atas penonaktifan dirinya dari kepengurusan DPP Nasdem. Zulfan mengatakan penonaktifan itu bermula ketika dirinya dikabari Sekjen Nasdem Johnny Plate bahwa Ketua Umum Surya Paloh marah atas pernyataannya. Adapun pernyataan yang dimaksud yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo. Zulfan lantas mengirimkan pernyataan lengkapnya kepada Johnny soal Anies antitesis Jokowi. Zulfan menduga Menteri Komunikasi dan Informasi itu tak paham apa yang diucapkannya. Ia menjelaskan dirinya telah mengundurkan dari kepengurusan DPP Nasdem pada 20 April 2020 karena diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Jasa Marga. Sebab menurut Zulfan, menjadi Komisaris BUMN tak boleh menjadi pengurus partai hingga akhirnya dilantik Menteri BUMN Erick Thohir. Saat itu, kata dia, surat pengunduran diri tersebut ditandatangani Johnny sebagai Sekjen dan Ahmad Ali sebagai Wakil Ketua Umum Nasdem. Lebih lanjut, Zulfan memprotes ketika isi surat penonaktifan tersebut memintanya untuk tak boleh berbicara mengatasnamakan fungsionaris partai. Dianggap bikin gaduh. Diketahui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menonaktifkan elit partainya Zulfan Lindan. Hal ini dikarenakan Zulfan Lindan beberapa waktu terakhir dianggap Partai Nasdem berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan dianggap bikin gaduh. Atas hal ini, DPP Partai Nasdem memberikan peringatan keras kepada Zulfan Lindan dengan menonaktifkannya dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Zulfan Lindan juga dilarang memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsional Partai Nasdem. Surya Paloh juga menyebutkan dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Nasdem sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga jelas Surya, Nasdem memiliki tanggung jawab moral dan praksis agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan dan memberi pemahaman yang baik. Anies antitesis Jokowi. Sebelumnya Zulfan sempat mengatakan sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan antitesis atau pertentangan yang cocok dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikatakan oleh Zulfan sebagai satu dari antara banyak alasan kenapa Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Ia juga menegaskan Nasdem telah mengkaji hal ini melalui pendekatan dialektika filsafat. Lebih lanjut, Zulfan menegaskan sosok yang ia sebut antitesis ini hanya ada pada figur Anies. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga digadang-gadang maju Pilpres tidak memiliki antitesis tersebut.